dia langsung mengikuti Bisa. pelan tapi pasti merambat naik menyesuaikan dengan suhu yang ditransfer dari induction heater. Ya, saya Jadi kalau takutnya kita tingkat bicara teori, pemuaiannya, hah? saya khawatir tingkat pemuaiannya itu berbeda-beda Itu masalah waktu Pak Amir, waktu pemanasan. waktu. Jadi dipanaskan terus. Kalau dia belum naik sampai 110 dalam pemanasan heater itu dipanaskan terus masalah waktu misalnya 5-10 menit kemudian baru dia tercapai 100, dia bakal tercapai. Tapi induction heater konstan di 110 maksimum Pak. Oh iya, udah. Jadi tidak ada pengaruh soal material itu. Ini karena kita bicara melulu teori Pak. Dalam praktek nggak begitu. Jadi nggak ada isu sebenarnya material benda kerja itu. Yang jadi isu adalah material dari alatnya ini Pak, induction heaternya. Bisa nggak dia tercapai dengan yang kita desain? Itu aja sih Pak. Oke. Sudah, nanti tinggal tambah teori aja masalah temperatur itu ya. Siap, Terus siap Amir. kadang itu ya, Mora. di bawah ini, di bawah rangkaian ini tampilkan yang tadi kotak-kotak biru itu supaya maksudnya dimasukin di satu gambar saja supaya nanti kalau ketemu sama dari PCM ini dua gambar ini kita perlihatkan aja. Nggak usah kasih perlihatkan proposal nih Pak. Jadi Amir, pada Mora udah ada belum nih? sudah. Udah ya? Oh, siap. Ya, pada Mora jadi dua gambar ini aja ditampilkan dalam satu kertas. Nah, itu yang nanti kita tunjukkan aja ke PCM kita, jangan nggak usah ya, perlihatkan proposal ini. Ada Mora, satu lagi ya, masalah suhu tadi. Kita nih karena terlalu berfokus pada teori, padahal dalam prakteknya tidak begitu, Pak. Material benda kerja itu bukan fokus sebenarnya. Mau dari apapun tidak masalah. Karena suhu di induction heater itu harus konstan maksimum di 110 desainnya. Saya bicara di lapangan nih, Pak ya. Konstan dia 110. Benda kerja kalau ditransfer panasnya lewat induction heater dalam 110, kalau dia belum tercapai 100 derajat, mau 5 menit kemudian, 10 ke 5 kemudian, 30 menit kemudian, tidak mengapa. Dipanaskan aja terus begitu sampai dia mencapai suhu maksimum yang diinginkan, misalnya 80 atau 100. Itu bisa tercapai dalam 5 menit, 10 menit, bahkan 20 menit atau 25 menit. Tapi induction heaternya konstan di 110 sebagai maksimum. Ya. Jadi tidak ada isu soal material benda kerja atau pemuaiannya lama dan sebagainya. Itu masalah timing, Pak. Jadi settingannya adalah settingan yang paling penting di induction heaternya, bukan di benda kerjanya, Pak. Dalam prakteknya tidak begitu. Dalam prakteknya kita memanaskan bearing, kita memanaskan kopling, bisa cuma 5 menit, bahkan bisa sampai 15 menit. Tapi suhu induction heaternya tidak berubah. Tetap konstan di 110 maksimum. Dia merangkak naik dari 0, naik 20, 25, naik terus merangkak. Dan frekuensi juga merangkak naik. Saya bicara induction heater yang ada di lapangan yang mahal-mahal, tipe 1 biji harganya satu unit mobil, Pak. 1 biji itu 280-300 juta, Pak. Kalau yang modern punya yang biasa-biasa tuh 150-180 juta satunya. Ya udah, itu pada Mora itu sudah kopi itu ya. Nah sekarang bisa kita undang aja Pak, yang PCM. Suaranya bisa kedengeran nggak Pak? Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, suaranya bisa kedengaran Pak. Suaranya bisa. Oh. Ya. Tadi bisa terdengar Pak suaranya. Sudah kebayang Pak ya secara garis besarnya. Iya, kebayang ya. Cuman ya benar tadi yang ditanyakan itu material dalam suhu segitu tuh apa mungkin itu udah bisa memuai gitu. Kayaknya di 80 derajat mah memuai tapi juga
memilih itu nanti. Kalau memang mau untuk semuanya agak besar itu otomatis juga harus dinaikin lagi nggak mungkin. Sama ini juga volume dari material juga pengaruh juga. Iya, iya. Tapi kalau secara elektronik ini yang rangkaian ininya bisa bisa dirancang Pak ya, maksudnya bisa dibuat rangkaian seperti ini, induction heater skematiknya. Yang itu mah udah saya buat, udah. Oh yang di diagram itu maksudnya? Iya, yang kurang lebih seperti ini, maksudnya rancangannya itu seperti ini. Kalau yang rangkaian yang skematik tadi itu, yang kayak yang kemarin sudah dibuat itu udah saya buat. Cuman kalau untuk kerja yang menurut diagram itu kayaknya kurang itu nggak pas itu. Bukan kerja profesional. Itu yang Pada murah. Pada Ya. murah. Iya, iya, iya. Halo. Iya, iya. Halo. Saya dengar suaranya. Pada murah. Ada rangkaian power supply-nya ada. Halo. Iya, iya. Saya kedengaran suaranya. Ini suaranya kita nggak bisa jelas. Ini suaranya nggak bisa yang tadi disampaikan dari PCM itu kita nggak bisa dengar jelas ya. Nggak bisa dengar jelas. Iya. Jadi tadi disampaikan di mana tuh mengenai rangkaian ini tadi maksudnya apa? Jadi rangkaiannya itu sudah kemungkinan bisa dibuat Pak ya? Iya. Bisa bekerja. Udah. Atau begini Pak Amir, kita ketemu lagi secara offline itu kira-kira kapan Pak bisanya? Jadi lebih enak lagi kalau virtualnya ada yang maksudnya jaringannya nggak stabil gitu. Ya, maksud saya tadi dari kira-kira bisa dianalisis nggak dengan rangkaian ini, kira-kira output temperaturnya diperkirakan kira-kira belum bisa ya, belum bisa diperkirakan kira-kira berapa temperatur dengan rangkaian ini. Untuk temperaturnya gimana Pak? Bisa diperkirakan outputnya berapa gitu, kita bisa kontrol untuk nilai temperatur yang keluar. Yang maksudnya rangkaian yang skema itu. Iya, iya. Kalau yang rangkaian itu sih bisa mau berapa derajat, mau sampai 500 juga bisa. Pokoknya sampai bersih membara itu bisa. Halo? Putus suaranya ya? Iya. Kabarnya sih bagus. Iya, kalau saya jelas Pak, beneran. Jadi pada dasarnya rangkaian induction laser yang di skema itu yang udah banyak dipraktekin terus bisa normal. Kondisi besi yang dipanaskan itu bisa membakar itu. Nah, sekarang kalau cuma mau sampai 80 derajat malah kelebihan itu. Kalau pada murah. Pada murah. Ya, saya dengar suaranya Pak Amir. Maksud saya begini, jadi coba disampaikan, kira-kira dari rangkaian ini bisa nggak kita modifikasi, jadi sehingga nanti keluarannya tadi yang seperti yang Pak Saiful bilang,
pokoknya dia maksimum 110 outputnya misalnya dengan rangka ini. Jadi maksudnya supaya jangan sama. Bisa nggak kita bisa dimodifikasi nggak dengan apa posisi-posisi rangkaian ini dengan kapasitasnya yang seperti ini bisa dimodifikasi. Jadi outputnya itu maksimum 110. Jadi bisa 100, bisa 110, bisa juga 90, bisa 80. Yang penting ini bisa dia modifikasi aja gitu. Asal jangan sama dengan rangkaian ini. Kira-kira tanggapan mereka gimana? Ya kayak gitu Pak. Bisa dimodifikasi berarti Pak ya untuk Itu kalau dimodifikasi, kalau rangkaian dasarnya itu pada dasarnya itu nggak bisa dimodifikasi apa-apa. Cuman kalau seperti yang mau dikehendaki dengan temperatur yang terkontrol itu harus ditambahin alat lagi, bukan di filternya itu, tapi di itu dikasih sensor temperatur untuk mengontrol suhu yang udah dicapai gitu. Pada saat sudah 100 derajat nih, dia ngirim feedback ke alat kontrol untuk mematikan alat itu. Jadi itu sistemnya. Jadi kalau untuk memodifikasi alat itu nggak bisa lagi. Ada feedback untuk memonitor kontrol itunya, temperatur yang dipanasin itu. Kalau dia udah sampai ke 100 derajat, otomatis inverter heaternya itu berhenti kerja. Nah, lalu pada saat suhu mulai turun berapa derajat, dia mulai kerja lagi. Gitu. Jadi fluktuatif naik turun itu nggak bisa stabil langsung di 100 itu nggak bisa, Pak. ya itu Pak Amir penjelasannya. Halo Pak Amir. Saya nggak bisa dengar jelas sekali. Soalnya kayaknya suaranya pecah. Jadi tadi gimana? Tadi sepintas saya dengar ada yang mau ditambahkan alat ya. Iya, memang ada yang tadi ditambahkan alat. Tambahkan alat itu untuk apa? Tambahkan alat itu untuk bisa untuk untuk menaikkan dan menurunkan temperatur mungkin. Alatnya fungsinya untuk menaikkan turunkan temperatur Pak ya. Untuk itu untuk alat misalnya itu dari pada suhu yang dikehendaki dia langsung ke off itu. Jadi heater ini nggak jalan. Nanti kalau udah mulai turun lagi dia on lagi. Itu jadi kayak ini aja kayak termostat aja. Oh modelnya hampir sama seperti termostat Pak ya. Termostat. Halo, Pak Damora? Iya, jadi alatnya itu ditambahkan ada alat. Jadi alat itu bisa digunakan untuk mengontrol temperatur. Outputnya berapa? Mau temperaturnya itu 110 ya, 110 nanti dari alat itu dikontrol sistem kontrolnya nanti outputnya dia bisa mengeluarkan temperatur maksimal segitu 110. Jadi kalau misalnya mau dinaikkan lagi pada temperatur tertentu 200 derajat atau 150 derajat atau diturunkan, itu kita kontrol dengan alat yang tadi ditambahkan alatnya. Ada sistem baru lagi yang ditambahkan. Oh gitu ya. Oke. Ya. Sekarang Pak Damora, nanya dong Pak Damora. Saya sama sekali nggak dengar pembicaraan Bapak tuh benar-benar suaranya pecah semua Pak. Jadi saya nggak dengar. Tanya begini Pak Damora. Ya. Kalau sudah 110, bagaimana mematikannya? Tanpa harus dibiarkan dia naik terus. Apa kita begitu 110 dia mati otomatis bisa nggak? Atau kalau memang dia tidak mati otomatis, dia konstan di situ. Begitu bisa? Iya, itu otomatis mati. Pokoknya temperatur yang mau kita kehendaki itu berapa? Settingnya di situ aja. Mau 200, nanti outputnya naikin 200, gitu aja. Ada sistem presetnya.
Lalu pada saat dia udah mencapai itu yang diverifikasi, kemudian lagi untuk hidup lagi gitu. Nah, bedanya itu tergantung mau di start di awal di berapa derajat. Misalnya tuh udah nyampe suhu yang diinginkan 100 nih ya. Nanti start lagi itu disuruh berapa? Mau di 90 atau 80 atau 75 gitu. Iya, Kalau iya, iya. matang di 100 terus nggak bakalan bisa, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Ya, Pak Saiful, jadi alatnya itu bisa difungsikan, kita kontrol, misalkan temperaturnya mau 100 derajat Celcius, kemudian kita bisa Suara Bapak off-kan putus-putus, pada Pak. saat temperaturnya sudah Pada Mora, suara Bapak. nilai tertentu yang diinginkan, maka dia akan berhenti pada temperatur tersebut. Jadi nanti bisa dikontrol lagi, difungsikan lagi temperaturnya pada temperatur 100 derajat Celcius. Jadi kalau saya pelajari ini modelnya hampir sama seperti memasangkan alat termostat. Jadi ada alat untuk mengukur output temperatur yang diinginkan. Cuma termostat kan begini pada Mora. Suaranya Di gimana saat Pak suhu Saiful? Kedengaran jelas Pak Saiful? Iya Pak, saya dengar suara pada Mora doang sih. Suara teman yang PCM itu saya nggak dengar sama sekali. Ya. Begini pada Mora, kalau sistem termostat itu kan dia nyala sampai pada suhu tertentu yang kita setting misalnya maksimum 80 misalnya ya, termostatnya mati. Lalu mekanisme tetap bekerja, begitu dia masuk pada suhu awal misalnya setting awal termostat misalnya dia dapat 60 di startup ulang baru termostatnya hidup lagi. Maksud saya begini, menambahkan sistem termostat, jadi fungsinya itu untuk mengontrol temperatur. Jadi temperaturnya bisa dikontrol pada temperatur 100 derajat Celcius. Jika dia melebihi dari itu, nanti termostat itu akan melakukan shutdown, melakukan range tertentu. Misalkan kita setting pada temperatur 100 sampai 90, jadi dia akan mati. Nanti dia akan hidup lagi di temperatur 90 dan sampai maksimal 100 derajat Celcius supaya. Ya, betul. Kayak gitu pada Mora, betul. Ya. Karena saya juga pernah menggunakan alat kontrol untuk suhu, alat kontrol temperatur. Saya pun gimana Pak? Itu fungsinya nanti hanya mengendalikan mati hidupnya sensor aja, intelijen itu memanaskan. Nanti pada saat suhunya udah mencapai yang diinginkan, jadi cut off di stop sama termokontrolnya itu. Nah pada saat suhu udah turun sampai 90 derajat, dia restart lagi, naik lagi sampai 100 lagi gitu aja, on-off gitu. Iya. Saya paham Pak, seperti analoginya seperti setrika gosokan ya. Jadi kalau misalnya setrika kalau gosokan pakaian kan ada memilih katun, ada memilih wol, ada memilih jeans. Nah, jadi pada temperatur tertentu kita setting untuk panasnya berapa, mengingatkan nanti ketika dia temperaturnya sudah mencapai titik maksimum, titik optimal, maka dia akan matikan saluran listriknya, sehingga dia turun lagi pada temperatur tertentu yang disetting, lalu dia akan naik lagi pada temperatur maksimumnya ya. Iya. Ada Mora 3 pertanyaan Pak, tolong sampaikan lagi Pak. Tapi kan mekanik itu ya, pakai chemical. Itu kayaknya kalau untuk yang presisi nggak kurang bagus. Yang bagus ya pakai infrared. Nanti cari alat ukur temperatur yang ada yang masuk ke kontrol misalnya karsino atau apa di ujian gitu. Iya. Memang pakai kita juga bisa pakai metal, cuman dia nggak presisi gitu. Iya. Pak, nanya Pak. Ya, kerjanya kayak cerita gitu aja lah. Itu mati gitu aja. Iya. On off ya. Iya.
terpengaruh kan? Pak Damora nanya dong. Pak Saiful gimana Pak? Tadi yang seperti itu Pak penjelasannya dari PKM elektronik. Iya betul, segitu betul. Halo? Jadi dia maksimum 100. Halo. Oh ya. Halo Pak Damora dengar suara saya? Pak Suaranya Damora jelas dengar Pak. suara saya, Pak? Pak Saiful, Pak Amir. Ya, suara jelas Pak Damora ya. Pak Saiful silakan Pak. Ya. Pak Damora dengar suara saya, Pak? Dengar. Pak Damora. Iya, iya, bentar. Pak Damora dengar suara saya, Pak? Iya, iya, saya dengar Pak. Dengar ya. Yang pertama keypad dulu, Pak Damora. Kenapa? Keypad. 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 Iya, kenapa? Tempat ketik, Pak. Ya. Perlu nggak? Atau berupa apa yang dia sarankan? Satu. Yang kedua, displaynya berupa apa yang tampil? Frekuensi bisa kelihatan nggak, Pak? Frekuensi apa? Ya. Frekuensi temperatur, frekuensi alat, Pak. Frekuensi alat. Kan GGL itu, begitu dia naik, iya. GGL itu kan timbul frekuensi, Pak. Ya, ya. Gaya gerak listrik itu kan akan timbul frekuensi, Pak. Ya, ya. Nah, frekuensi itu terbaca nggak di display selain temperatur? Tolong Bapak naikin ini ke atas dikit, Pak. Gambar ke atas dikit. Halo, Pak Damora. Ya. Ini. Yang pertama keypad, Pak. Ini. Keypad itu kita input temperatur atau kita biarkan saja sampai terbaca di display sehingga keypad kita tidak perlu lagi. Itu satu, Pak ya. Jelas Pak Damora pertanyaan saya? Jelas, suaranya jelas terdengar kalau dari Pak Saiful. Ya, yang kedua di display, Pak. Pertanyaan kedua di display. Di display itu frekuensi bisa tampil nggak? Bisa kelihatan selain temperatur, Pak ya? Ya. Yang berikut masalah coil, Pak. Coil spiral ini. Coil spiral itu bisa nggak dibungkus? Jadi dia berupa batangan, di dalam batangan itu spiral. Sehingga yang kita tempelkan nanti ke benda kerja itu bentuknya batangan saja, tidak perlu spiral. Mungkin nggak dibikin. Kalau tidak mengapa. Tidak mengapa, tetap aja biarkan spiral coil, Pak. Tapi alangkah indahnya kalau spiral itu dibungkus dalam bentuk segi empat. Jadi spiral tetap spiral di dalamnya, tapi di luaran pembungkus spiral tersebut adalah besi segi empat. Sehingga di dalam besi segi empat itu dapat spiral. Kalau mungkin ya, kalau tidak mengapa, biarkan aja coil seperti itu. Itu aja Pak Damora, mungkin nggak? Jadi yang pertama keypad. Keypad itu perlu nggak kita input suhu dan frekuensi maksimum? Atau kalau tidak perlu keypad sama sekali juga tidak mengapa. Yang berikut di display, apakah yang bisa kita baca di situ hanya temperatur atau bisa juga nggak ditampilkan frekuensi? Karena temperatur tanpa display pun kita bisa pakai alat tembak, Pak. Untuk keypad ini dia seperti apa, Pak? Tools-nya itu, alatnya? Keypad ini Pak Damora bayangkan apa ya? Bayangkan tip, Pak, yang hanya 2-3 tombol, 4 tombol. Oh. Bayangkan tip aja, tip mobil. Iya. 2-3 tombol, 4 tombol, di dalamnya ada plus minus, terus ada tulis temperatur, ada tulis stop, start. Oke, berarti dia alat untuk semacam pengontrol ya, alat pengontrol yang ya, persis. Alat digital. Jadi kalau dianalogikan seperti remote TV ya atau remote AC gitu. Persis. Kan ada temperatur naik, temperatur turun, ada start, stop. Ya, ada on off gitu ya. Persis. Okay. Betul sekali Pak Damora. Yang berikut display, Pak. Yang tadi saya bilang, umumnya sih yang tampil di situ adalah temperatur umumnya. Tapi yang alat-alat modern sekarang itu juga frekuensi kelihatan. Tapi kalau frekuensi kelihatan saja, temperatur tidak di alat kita misalnya nih ya, hanya bisa tampil suhu. Oke, fine. Tapi saya berharap kalau tampil frekuensi saja juga tidak mengapa. Tinggal suhu kita pakai alat tembak. Apa sih namanya, Pak, yang di proposal kita itu? Termolaser, Pak. Termogan. Jadi ya, termogan. Iya, termogan.
Atau Ya, mau salah satu aja Pak di display. pakai apa? DAQ, data akuisisi. Itu bisa mengukur temperatur, perubahan temperatur dari apa? Per detiknya. Jadi setiap 1 detik bisa berubah. Kita bisa mengetahui kenaikan temperatur untuk per tiap detik. Jadi kalau misalnya dilakukan pengukuran selama 1 jam, jadi ada data 3.600 detik itu data suhu bisa diketahui perubahannya. Jauh lebih bagus Pak kalau bisa begitu. Tapi di Ya. display tetap kelihatan karena untuk Iya, karena pengguna saya ada umum, alatnya. Pak. Ada alat untuk ukur temperatur. Ya Pak, cuma di display saya harap tetap kelihatan Pak karena untuk pengguna umum, teknisi di lapangan itu penting untuk terbaca di layar Pak. Oh, jadi display ini sama seperti monitor Pak ya? Monitor saja, layar tok Pak. Layar di situ paling kalau memang hanya tampil suhu tidak mengapa. Kalau tampil dua-dua lebih bagus lagi suhu dan frekuensi. Ya Pak Dalmora ya, itu aja sih pertanyaan saya. Iya. Tolong ditanyakan aja. Ya. Terima kasih Pak Dalmora. Iya. Pak. Jadi gini Pak, tadi kan ada pertanyaan dari Pak Saiful mengenai iPad. Jadi di rangkaian ini kan ada yang gambar seperti ini. Nah, yang ini ada keypad. Keypadnya itu semacam alat untuk mengontrol. Jadi kalau dianalogikan sama seperti remote AC. Remote AC. Jadi kalau di AC itu kan kita bisa kontrol ingin mengatur temperatur kamar 30 derajat Celcius atau 16 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius, itu bisa dilakukan dengan menggunakan ini iPad-nya. Kemudian ada display ini ya nanti semacam alat untuk memonitor tampilan. Jadi ada tampilan jadi kalau saya membayangkan ya ini sistemnya seperti gambaran untuk mengontrol. Jadi ada displaynya, tampilan berapa nilai temperatur yang keluar, kemudian berapa nilai kalau misalnya humidity atau kelembapan juga diperlukan, itu dipantau, dilihat di situ di display ini. Jadi dia semacam monitor. Kemudian ya. Enggak, yang saya mau tanyakan itu keypad itu kenapa? Istilahnya memang harus bawa-bawa itu keypad itu. Bukannya dia kan semacam kayak kerja atau komputer yang lainnya. Jangan bisa sama monitor. Kasih operasionalnya. Iya. Nah, bisa kan pakai halo? Iya, Pak. Pakai Arduino kita bikin program itunya, ya kan? Nanti kita kontrol layar laptop, jadi alat motornya itu ada yang di layar laptop, dan itu yang di keyboardnya itu mau dilihat monitor atau temperatur yang sedang bekerja, kan bisa monitor di layar. Dan ada laptop monitornya. Ya. Oh, jadi oke. Bisa juga menggunakan Arduino, Pak ya? Iya. Untuk kontrol yang berfungsi sebagai pengganti keypad-nya. Ini nanti sebagai ini interface-nya untuk kontrol temperatur, sama kontrol itu mati hidupnya interpreter itu. Iya. Jadi dia perlu lagi tapi monitor sendiri, keypad sendiri, nanti malam. Iya. Nah, yang penting benda kerjanya itu masuk sensor temperatur. Dan sensor temperatur outputnya itu masuk ke Arduino nanti. Dari situ nanti bisa
terintegrasi semua dalam temperatur, terus apa namanya, untuk menyalakan matikan meternya, tinggal kontrolnya kayak keyboard kan, jadi emang malah keyboard. Iya. Jadi udah ini ya Pak ya. Iya. Pak Saiful gimana Pak? Suaranya jelas Pak. Kedengaran tadi? Kurang Pak, masih pecah Pak. Pada mulai jelasin aja nggak apa-apa. Silakan Pak. Ya. Jadi keypad itu ya bisa juga tadi kalau dari penjelasan dari PCM elektroniknya juga kita bisa, katanya dia bisa buat juga dengan menggunakan Arduino, rangkaian elektronik Arduino. Jadi di keypad ini kita bisa kontrol dengan program, nanti ya seperti tadi ingin mengontrol berapa nilai output temperatur yang keluar itu bisa dikontrol, kemudian mengenai nilai arus listriknya dan lain sebagainya, sepertinya bisa dilakukan di bagian ini di keypadnya. Kemudian untuk displaynya itu ya tadi ya ini hanya semacam monitor atau tampilan layar, jadi ya itu bisa dilakukan. Iya, layar doang Pak, nggak ada yang ini, nggak ada yang aneh-aneh, cuma layar keluar angka udah gitu doang Pak. Iya. Bisa ya? Iya. Insya Allah bisa Pak. Sip. Iya. Sip. Oke Pak. Makasih Pak Damora. Ya. Oke, kalau gitu gimana Pak? Kapan kita misalnya ketemu langsung gitu dengan Pak ini yang dari PCM-nya? Saya minggu depan Selasa kosong Pak. Amir gimana Pak? Saya nggak bisa, saya udah ngajar. Enggak, maksudnya biar kita bisa ketemu langsung gitu offline-nya. Hari apanya? Kalau nggak Selasa, Kamis juga bisa pada Mora, tapi siang ya, jangan pagi. Kalau Selasa seharian saya kosong, bisa saya atur. Kalau Kamis hanya bisa siang pada Mora, pagi nggak bisa. Pada Mora. Ya. Pada Mora. Ya. Sesuaikan Pak Saiful aja hari Selasa. Saya nggak ikut, nggak apa-apa. Oke, berarti hari Kamis Pak ya? Kamis siang Pak, siap. Saya kalau bisa mahasiswa ikut pada Mora supaya kita belajar sama-sama. Iya. Berarti pada Mora. Ya. Halo. Ya. Pada Mora, kalau hari Kamis itu terlalu lama Pak. Kita harus butuh cepat waktunya. Saya kira hari Selasa aja, nggak apa-apa. Oke, berarti kalau hari Selasa Pak ya? Iya. Oke, berarti nanti hari Selasa kita ketemu jam berapa? Terus atur aja pada Mora, saya siap aja. Udah, hari Selasa jam 10 ya Pak ya? Siap. Pada Mora. Iya. Pada Mora. Iya. Tadi penjelasan dari PCM yang di display itu, yang tadi disampaikan Pak Saiful itu, bahwa di situ bisa diperlihatkan frekuensi nggak? Tadi ada PCM tadi sampaikan bisa nggak frekuensi? Jadi selain temperatur, frekuensinya juga bisa diperlihatkan. Bisa Pak, karena kan dia menggunakan Arduino. Nggak di display. Iya, jadi kan Arduino itu kan nanti kan bisa connect ke monitor, ke komputer, dari komputer nanti menampilkan ke layar monitor. Oke. Terus pertanyaan berikut, apakah penyusunan rangkaian itu dengan skema di atas itu sudah sesuai belum? Yang ada mulai dari sumber AC, kemudian rectifier, kemudian inverter, kemudian keypad, display, itu sudah sesuai pun skema yang ini nih, yang sekarang kita tampilkan. Apa ada perubahan dari PCM, ada nggak? Kalau yang ini udah
udah sesuai Pak, karena dari PCM-nya nggak ada apa komentar mengenai rangkaian ini. Nggak, coba tanya aja dengan rangkaian skema di atas kira-kira sudah sesuai nggak? Mungkin ada masukan dari PCM barangkali dari yang mulai dari sumber AC, rectifier, itu sudah sesuai belum? Coba bisa tanya Pak. Halo Pak. Halo Pak, suaranya jelas Pak. Suaranya jelas. Terus Argino apa namanya yang sama output dari itu yang monitoring temperatur yang dari fixnya dari benda kerja itu nanti semua dari itu tidak terlalu lama apa tidak terlalu ini malah cukup hanya bagi Iya. Oil itu terus disesuaikan dengan benda kerjanya. Benda kerjanya berbentuk apa? Kalau berbentuk silinder, nah oil itu harus melingkupi silinder itu nggak bisa dilepas. Iya. Itu bisa, cuman kalau itu untuk ngobrol pindah ya itu oil nggak bisa disesuaikan dengan Iya. jadi intinya nanti cuman rangkaian dari sama koin itu aja udah Iya. yang macam-macam kayak bisa disilakan deh Iya. Ya Pak, iya. bisa dilakukan dengan power supply sampai misalnya yang sampai 100 ampere gitu dan lagi mobil lagi truk juga bisa supply dari jenisnya itu Iya. saya kira itu anak-anak yang nanti udah itu display itu udah Iya. Iya. Ya, Pak Amir, suaranya kedengaran. Jadi untuk rangkaian ini, yang rangkaian apa di ini nanti kita bisa sederhanakan kalau informasi dari PCM untuk rangkaian yang dari ini bisa disederhanakan lagi. Oke, berarti rangkaian ini masih ada koreksi ya? Iya, ada koreksi. Oke, jadi gini aja Pak. Nanti hari Selasa gimana bisa Pak ya? Halo?
Suaranya bisa kedengaran Pak Amir? Bisa. Ya, Ah, ini hari Selasa Pak ya, jam 10 ya. ya nanti kan hari Selasa saya nggak bisa kan ada ngajar. Nggak apa-apa yang penting Pak Saiful ikut Bisa. waktu Ikut Pak Pak, Saiful ikut. aja. Nanti sama Pak Saiful aja pada murah. Siap. Oke, berdua ya. Oke. Jam Ya. 10 Pak ya, Pak. Boleh. Nanti share alamat pada Mora ya. Ya. Nanti saya share Pak. Ya, kalau bisa mahasiswa ikut sekalian Pak, biar kita sama-sama belajar. Ya. Ya. Nanti saya share di di WA grup. Ya, oke. Oke. Ya. Jadi gimana Pak? Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Saya cukup Pak. Oke. Pak Amir gimana Pak? Ada pertanyaan lagi Pak? Ya, jadi nanti ke sana itu disampaikan begini. Jadi kalau mereka sudah rangkai, jadi kalau misalnya sudah rangkai, jadi jangan semua alat, artinya maksud saya begini, itu nanti kan akan dilakukan di bengkel Limo untuk kita merangkai alat ini. Nah, nanti kan harus lebatkan mahasiswa juga ikut bekerja. Jadi jangan sampai kita terima jadi gitu loh. Jadi ada yang bisa yang dikerjakan sama mahasiswa kira-kira apa, misalnya solder apa, supaya kita bisa ambil dokumentasi. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi jangan sampai, dan pada saat kerjanya nanti minta bantuan dari mereka, ada satu orang aja yang bisa didatangkan di bengkel untuk nanti bisa bersama-sama. Jadi untuk dia bisa melihat ya hasil pekerjaan secara keseluruhan sambil dia melihat nanti ada bagian dari mahasiswa yang harus mereka bisa kerjakan apa gitu ya. Jadi ini masanya kan yang kita perlukan ada proses pembelajaran dari mahasiswa. Jadi jangan seutuhnya dia kerja semua langsung begitu. Jadi ada bagian-bagian yang nanti eh, bisa dibantu sama mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi nanti sampaikan ke mereka seperti itu. Jadi pada saat nanti proses perakitan di bengkel Limo, jadi jangan di sana rakitnya, di bengkel Limo ya, minta tolong mereka satu orang teknisi dari sana juga diikutkan. Kalau dia sudah apa susun rangkaiannya, tinggal nanti kayak solder gitu, itu dikerjakan di bengkel Limo aja. Nanti sampaikan ke mereka nanti kalau misalnya sudah oke hari Selasa, nah seperti itu. Itu aja Pak. Ya. Oke, nanti saya kabari ke PCM ya Pak ya. Ya. Oke, gimana ada lagi Pak? Ini yang mau ditanyakan? Yang dari mahasiswa ada apa? Mungkin ada apa yang mau ditanyakan atau gimana? Siapa namanya, Rizky ya? Pada Mora Pak Amir, teman-teman mahasiswa, saya off dulu boleh Pak? Kita ketemu Selasa ya. Ya. Saya ada perlu sebentar di luar. Ya, saya off. Terima kasih Bapak-Bapak. Mahasiswa semuanya makasih. Sampai ketemu Selasa Pak. Ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, ada tambahan? Untuk dari saya sih sudah cukup Pak. Sudah, mungkin ya? masih belajar juga. Jadi yang tadi saya sampaikan begini, ini tidak sepenuhnya kita order, dia buat rangkaian sampai sepenuhnya jadi. Jadi nanti ini harus dilibatkan mahasiswa untuk ikut juga merangkai. Nah nanti mereka dampingi dari teknisi gitu ya. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana proses pembelajaran untuk mahasiswa dalam kegiatan penelitian ini. Jadi cuma jangan sebagai penonton saja. Jadi tangan kita ini harus ikut bekerja. Ya Rizky ya. Siapa? Baik Pak. Rizky, terus ada Bima Sakti, ya.
sama Sania, ya. Harus mahasiswa yang ikut aktif untuk kegiatan-kegiatan aplikasi seperti ini. Jadi kunci kita hadirkan mahasiswa dalam penelitian ini bukan hanya sekedar melihat-lihat saja, ikut melaksanakan pekerjaan. Saya kira itu saya daripada Murah. Ya. Iya. Oke, berarti sudah Pak ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Ya. Kita tutup aja Pak ya. Ditutup aja Pak. Ya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita hari ini untuk kita clearkan bagaimana kita bisa membuat produk daripada rangkaian heating tools ini, karena ini kuncinya di sini. Kalau ini belum selesai, laporan kita tidak selesai. Jadi kenapa sampai tadi saya nggak bisa tunggu hari Kamis, hari Selasa saja supaya biar dipercepat, karena ini laporan berikutnya ini banyak sekali yang harus kita lakukan. Jadi kalau ini tidak tuntas, itu berdampak kita punya penyelesaian laporan. Jadi dengan demikian, nanti pertemuan untuk hari Selasa, kalau bisa diharapkan ada yang hadir ya dari mahasiswa, supaya ikut berembuk, supaya bisa mendengarkan apa yang bisa dijelaskan dari PCM mengenai rangkaian heating tools. Ya, sehingga nanti dari hasil penelitian ini ada gambaran apa sih produk yang bisa kita buat. Nah, dengan demikian sudah kita akhiri aja pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liv ya.